Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aslera, mahasiswi STAI Al-Kifayah Pekanbaru. Prodi BKPI, mata kuliah UTS Qiraatul Quran, NIM 1238.23.2042. Dosen pengampu Haryuni Haryati MPD. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Insyirah 1-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi ankada zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, saya akan menjelaskan hukum tajwid dan mahrijul huruf di dalam membaca surah Al-Insyirah ini. Ayat yang pertama yang berbunyi Alam nasrah laka sadrak. Di sini terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama, mim mati bertemu nun. Hukum bacaan izhar sapawi. Cara membaca mim mulut tertutup. Yang kedua, sadrak. Dal adalah salah satu huruf qalqalah. Ciri-cirinya dia berada di pertengahan kalimat. Cara membaca membentuk seperti huruf dal. Hukum bacaan qalqalah sugro. Ayat yang kedua yang berbunyi wa wada'na anka wizrak. Di sini terdapat satu hukum bacaan tajwid, yaitu nun mati bertemu qaf. Hukum bacaan ikhfa hakiki. Cara membaca membentuk huruf qaf. Ayat ketiga yang berbunyi allazi anqada zahrak. Di sini terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama, allazi, dia adalah mat tabi'i. Yang kedua, anqada, nun mati bertemu qaf. Hukum bacaan ikhfa hakiki, artinya samar-samar. Cara membaca membentuk huruf qaf. Ayat keempat yang berbunyi wa rafa'na laka zikrak. Di sini tidak terdapat hukum bacaan.
kelima yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Di sini terdapat 3 macam hukum bacaan. Yang pertama, fa inna. Fa inna berarti dia dengung atau gunnah karena nun bertemu tasdid atau disebut musaddah. Yang kedua, al-usri. Ini hukum bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu ain. Hukum bacaannya jelas. Yang ketiga, yusron. Hukum bacaan mad iwad karena di akhir kalimat terdapat huruf mad tabi'i. Panjang bacaan 2 ketukan atau disebut dengan 1 alif. Ayat ke-6, inna ma'al usri yusra. Di sini terdapat 3 hukum bacaan. Yang pertama, inna gunnah musaddah karena nun bertasdid. Yang kedua, al-usri alif lam qamariyah bertemu ain. Hukumnya alif lam qamariyah. Yang ketiga, yusron. Di akhir kalimat terdapat mad iwad. Cara membaca 2 ketukan atau 1 alif. Di ayat ke-7 terdapat 2 hukum bacaan. Fa iza faraghta fansab. Yang pertama, fansab, nun mati bertemu shad. Hukum bacaan ikhfa. Yang kedua, fansab. Di akhir kalimat ini terdapat salah satu daripada huruf qalqalah. Hukum bacaan qalqalah kubro. Ayat terakhir ataupun yang ke-8, wa ila rabbika farghab. Di sini cuman terdapat 1 hukum bacaan farghab. Salah satu daripada huruf qalqalah, dia berada di akhir kalimat. Hukum bacaan qalqalah kubro. Jadi dari ayat ini dapat kita simpulkan, yang pertama, kita harus sabar dalam menghadapi segala cobaan yang Allah berikan kepada kita, karena tidak ada cobaan di luar kemampuan manusia. Kedua, setiap kesulitan yang kita lalui suatu saat pasti akan menjadi kemudahan selama kita terus berusaha. Ketiga, kita tidak boleh menjadi orang-orang pemalas. Keempat, jika kita berusaha dan terus berdoa kepada Allah, maka semua kesulitan yang kita lewati lambat laun akan terselesaikan. Demikian penjelasan tajwid dan mahrijul huruf yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan teruslah bersemangat dalam mencari ilmu agama untuk berhasil kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.